Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian terkait penerapan pembelajaran berbasis konteks pada materi kimia hijau untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Nah, perkenalkan, nama saya Aimin Hatul Maula dengan NIM 12120800008. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama terdapat latar belakang. Nah, mata pelajaran kimia pada umumnya kurang diminati oleh siswa karena materinya bersifat abstrak dan sulit untuk divisualisasikan. Pembelajaran kimia yang baik adalah pembelajaran yang dapat memberikan makna dan pemahaman proses sains kepada peserta didik dengan baik. Untuk itu, pendidik perlu mengaplikasikan metode pembelajaran yang kooperatif dengan tujuan agar peserta didik dapat menghubungkan konsep-konsep kimia dengan kehidupan sehari-hari dan mendorong mereka untuk mengonstruksikan pemahamannya sendiri dari materi yang telah dipelajari. Nah, pemahaman siswa terhadap konsep atau teori yang bersifat abstrak perlu diatasi. Jika hal tersebut dibiarkan, efektivitas pembelajaran akan rendah sehingga prestasi belajar juga akan menurun. Nah, oleh karena itu perlu dicari metode untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran agar dapat meningkatnya hasil belajar siswa. Nah, salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat melibatkan siswa dalam pembelajaran adalah model pembelajaran berbasis konteks. Nah, model ini juga bisa dilihat perannya dalam salah satu inovasi saat belajar berkelompok. Akan tetapi, model pembelajaran tersebut sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang dilaksanakan selama diskusi pada kegiatan belajar tersebut. Kemudian di sini juga terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aktivitas siswa dalam penerapan pembelajaran berbasis konteks pada materi kimia hijau. Kemudian, bagaimana berpikir tingkat tinggi peserta didik pada penerapan pembelajaran berbasis konteks pada materi kimia hijau. Kemudian, di sini juga terdapat tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan motivasi belajar siswa dalam penerapan pembelajaran berbasis konteks pada materi kimia hijau, juga menganalisis hasil belajar berpikir tingkat tinggi setelah pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis konteks pada materi kimia hijau. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, model pembelajaran konteks atau model context-based learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran konteks dapat meningkatkan hasil belajar berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Kemudian, diperolehnya suatu kreativitas variasi pembelajaran yang lebih menekankan pada tuntutan kurikulum, peserta didik berinteraksi dan bekerja sama dengan anggota lainnya. Di sini juga terdapat definisi operasional. Nah, yang pertama ada definisi model pembelajaran berbasis konteks. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada proses yang melibatkan sepenuhnya siswa dan dalam menemukan materi yang dipelajarinya, menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata dan mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian ada materi kimia hijau. Nah, kimia hijau merupakan perancangan kembali produk kimia dan prosesnya dengan tujuan mereduksi atau mengeliminasi setiap pengaruh negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Kemudian ada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir tingkat tinggi dapat diartikan sebagai berpikir yang lebih tinggi, sehingga siswa tidak hanya mengingat, memahami, dan menerapkan suatu fakta atau informasi yang diterima, melainkan mampu menganalisis dan mengevaluasi fakta atau informasi, hingga pada akhirnya siswa mampu menyerap informasi yang didapat dan merangkai pemahaman di dalam pikirannya, sehingga siswa mampu menyampaikan informasi yang didapat menggunakan kata-katanya sendiri berdasarkan pemahamannya.
Nah, kemudian di sini ada kerangka pemikiran. Pada penelitian ini, model pembelajaran berbasis konteks diterapkan pada konsep kimia hijau. Nah, materi kimia hijau sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari karena banyak fenomena dalam materi yang kita alami, dijumpai serta kita baca baik di media cetak maupun elektronik. Di sini terdapat langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme, kemudian ada menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian nyata atau assessment. Di sini juga terdapat bagan tahapan pada pembelajaran berbasis konteks. Yang pertama ada tahap question, answer, selecting information, dan juga application. Di sini juga menggunakan jenjang kognitif taksonomi belum revisi. Di sini saya mengambil C2, C3, dan C4, di mana C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis. Dari kedua tahapan dan juga jenjang kognitif nantinya dihasilkan hasil belajar. Selanjutnya terdapat hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian model pembelajaran berbasis konteks yang dilakukan oleh Sari dan Nurrohmah. Nah, hasil penelitiannya menemukan bahwa setelah pembelajaran model berbasis konteks pada saat pembuatan sabun, kemampuan berpikir kritis siswa mempunyai nilai yang berbeda-beda. Untuk indikator kemampuan berpikir kritis yang berbeda-beda, rata-rata keseluruhan indikator kelompok prestasi tinggi mendapat nilai dengan kategori sangat baik, kelompok prestasi yang mendapat nilai dengan kategori baik, kemudian ada juga dalam kategori baik. Tadi baik sekali, kemudian baik. Kemudian ada Malik menyatakan terdapat peningkatan keterampilan proses sains siswa pada kesetimbangan benda tegar. Setelah diterapkannya penerapan berbasis konteks. Kemudian ada juga Arroyo dan King mengemukakan bahwa model pembelajaran berbasis konteks dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada Surjani dalam penerapan konsep kurikulum hijau dan kimia hijau dalam desain praktikum dan pengolahan limbah laboratorium kimia. Nah, keberhasilan desain praktikumnya menggunakan gabungan konsep kurikulum hijau dan kimia hijau untuk mengindikasikan bahwa semangat pelestarian lingkungan alam dapat dimulai sejak masa pendidikan. Nah, di sini ada ringkasan kajian pustaka. Yang pertama, terdapat model pembelajaran kimia. Ini ada karakteristik pembelajaran kimia. Yang pertama, ilmu kimia bersifat abstrak. Kemudian, ilmu kimia merupakan penyederhanaan dari yang sebenarnya. Kemudian, ilmu kimia berurutan atau konsep-konsep dalam kimia dipelajari secara universal dan dengan urutan. Kemudian ilmu kimia tidak sekedar memecahkan soal-soal. Kemudian ada model pembelajaran berbasis konteks tadi yang yaitu suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh. Kemudian ada metodologi desain penelitian. Nah, pada metodologi terdapat beberapa sub. Yang pertama, desain penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Pada penelitian ini, model tindakan kelas yang akan digunakan adalah metode eksperimen dan action research. Kemudian ada subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini yaitu siswa kelas 10 semester ganjil pada tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian terdapat prosedur penelitian, terdapat 3 prosedur penelitian. Yang pertama ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap persiapan meliputi analisis silabus pelajaran kimia SMA kelas 10 dan analisis model pembelajaran berbasis konteks. Selanjutnya melakukan penelitian pendahuluan untuk memilih subjek penelitian dan menganalisis permasalahan yang terjadi. Kemudian dilakukan penyusunan instrumen.
Nah, selanjutnya tahap pelaksanaan penelitian yaitu menerapkan model pembelajaran berbasis konteks pada konsep kimia hijau. Nah, di sini siswa diberikan LKPD pada tahap model pembelajaran konteks yang meliputi question, answer, selecting information, dan application. Kemudian terdapat instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan instrumen lembar kerja atau LKPD, kemudian ada uji kelayakan soal, kemudian tes soal, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang diperoleh dari pembelajaran dan LKPD serta soal tes hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang hendak diperoleh dari penelitian dan menggunakan instrumen yang telah disusun sebelumnya. Kemudian ada teknik analisis data. Di sini teknik analisis data yang pertama lembar observasi siswa. Jadi ada beberapa cara untuk teknik analisis data menggunakan rumus NP sama dengan R, di mana NP itu nilai persen keterlaksanaan yang dicari atau yang diharapkan. Kemudian R-nya itu jumlah skor yang diperoleh. Jadi nanti pada kriteria penilaian siswa tingkat keterlaksanaannya misal 86 sampai 100% keterangannya itu sangat baik. Begitupun ke bawahnya sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian ada lembar kerja peserta didik. Nah, di sini juga ada beberapa cara atau teknik untuk memperoleh data dari LKPD tersebut. Di sini saya menggunakan rumus jumlah skor dikali 100 dibagi NN tersebut, yaitu jumlah skor total. Di sini juga menafsirkan nilai dari rata-rata LKPD untuk rentang nilai, misalkan 80 sampai 100 untuk interpretasinya baik sekali. Tuh. Kemudian ada tes hasil belajar. Sama seperti LKPD menggunakan nilai jumlah skor dikali 100 dibagi jumlah skor total. Itu juga untuk menginterpretasikan nilai yang diperolehnya itu misal 80 sampai 100 baik sekali, begitupun ke bawahnya. Di sini saya memasukkan agenda penelitian. Yang selanjutnya ada agenda penelitian. Pada kalender agenda penelitian, di sini saya memasukkan dari bimbingan dengan dosen, kemudian pengajuan proposal, perbaikan proposal, begitupun sampai ujian skripsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.